Total harga dari, coba buka dulu deh. Muat tuh dua. Jajarkan. Yang ini AMD dan ini Intel. Ini motherboard yang cukup mahal sebenarnya untuk ini ada beberapa kelebihan juga nanti admin sebutkan. Motherboard ini sudah mensupport DirectX 10.1, soket HDMI, USB 3.1 dan SATA 3 6 Gbps. Yang ini sebenarnya bisa dibuka. Bentar. Wait. Jadi kayak gini bukanya. Nah, ini bisa diambil. Dengan DirectX 10, settingan 720 low, dapat FPS 137 CB. Sedangkan pada Windows 7-nya, OpenGL juga tidak bekerja. Namun skor CPU-nya meningkat. Maksimal memori yang mampu prosesor ini tampung 32 GB. Speed memori lebih tinggi dari Intel. Dia 1800 MHz. Prosesornya rilis tahun 2009. Kalau ini tadi 2000. Jadi pemenangnya... Halo semuanya, selamat datang kembali di konten unboxing barang murah yang tentunya berkualitas dari internet di channel Fresh Budget. Sudah lama sekali admin tidak bikin video. Ada alasan 1-2 hal. Semoga video ini dan beberapa video kedepannya bisa menebus absen admin yang kemarin. Jadi di video ini admin akan bikin segmen harga sama bisa dapat apa. Segmen ini akan kita bandingkan, bukan bandingkan. Buat rakitan PC di harga yang sama dengan komponen yang paling worth to value, Intel atau AMD. Sebenarnya admin mau bikin rakitan ini dari yang paling murah terlebih dahulu. Cuman akhirnya jadinya video yang ini dulu. Rakitan termurah yang bisa admin bikin dan juga bisa dibikin oleh penonton atau oleh kalian. Karena kalau gak bisa ditiru, masing-masing orang bisa bikin rakitan terbaik mereka sendiri. Mungkin mereka dapat PC 400.000 udah Ryzen 5 5600G, kan tidak ada yang tahu. Mungkin ada yang butuh orang jual. Hal seperti itu kan tidak bisa ditiru. Komponen dan atau rakitan spesifikasi yang admin akan coba rakit di sini, komponen yang minimal bisa kalian ikuti atau komponennya bisa kalian dapatkan dari marketplace. Komponen di sini juga bukan yang terbaik di kelasnya dari masing-masing kubu ya, Intel atau AMD. Tapi komponen terbaik di harga yang sama yang bisa didapatkan dari Intel atau AMD. Dan juga bisa kalian dapatkan di marketplace. Jadi rulesnya mungkin seperti ini. Indikator admin ambil dari harga. Di harga yang sama dengan uang yang sama bisa dapat apa aja kalau ngambil Intel ataupun ngambil AMD. Jadi mungkin nanti ada ketidakseimbangan untuk komponen yang di compare ya. Bang, harusnya Intel atau AMD ditandingkan dengan ini. H61 misalkan ditandingkan dengan ini. Itu kan tandingannya di tahun yang sama atau harusnya lawannya itu. Bisa aja sih seperti itu, tapi nantinya akan terjadi perbedaan harga. Karena seperti yang kita tahu, Intel dan AMD itu di segmen jadul atau kere-hore harganya berbeda. Nantinya bisa tidak sesuai dengan tema segmen ini. Jadi indikatornya adalah harga. Dengan nominal uang yang sama dari kedua kubu dapat spesifikasi seperti apa. Video ini admin akan mulai dengan rakitan PC 400.000. Mending Intel atau AMD. Tadinya mau admin mulai dengan rakitan 200.000, tapi karena beberapa hal akhirnya video ini dulu yang dibuat. Tenang aja, admin sudah siapin kok dari yang terkecil harganya sampai seterusnya 200.000, 400, 600, 800 dan seterusnya. Kedua unitnya sudah ada di belakang sini. Yang ini dari Intel dan yang itu keduanya cukup mirip ya karena memang casingnya admin samain. Jadi yang beda itu hanya isinya saja biar harganya tidak terpengaruh oleh casing maupun power supply. Jadi power supply-nya admin samain. Untuk Intel dan AMD casingnya juga samain. Yang beda itu komponennya. Casing dapat harga yang sama. Oke, kita mulai dari Intel dulu atau AMD dulu? AMD dulu. Total harga dari, coba buka dulu deh. Muat tuh dua. Jajarkan. Yang ini AMD dan ini Intel. Untuk AMD total harganya 448.000. Untuk Intel 497.000. Kalau lebih mahal nih. Kenapa bisa mahal itu katanya? Sebenarnya admin bisa dapat harga yang sama untuk ini, bahkan lebih murah juga bisa. Ini kan judulnya 400 ribuan. Sebenarnya dari Intel admin bisa dapat harga yang sama dengan AMD, bahkan lebih murah dengan spesifikasi yang sama. Cuman mungkin ganti motherboard. Motherboardnya tetap soket yang sama dan chipset yang sama. Cuman modelnya nggak kayak begini. Model yang ini cukup mahal, tapi karena admin tertarik dengan motherboard ini kayak cukup baik. Nanggung ya udah dibeli deh gitu. Jadi anggap saja sebenarnya harganya bisa sama, asalkan motherboardnya jangan seri yang ini. Chipsetnya bisa sama, soketnya bisa sama. Bahkan bisa lebih murah dari ini. Nanti admin sebutan deh. Kita sebutkan dulu dari yang mana dulu nih speknya, Intel atau AMD dulu? AMD dulu. Dari AMD, admin dapat paketan nih, motherboard, prosesor sama HSF. Cuman seperti biasa, prosesornya itu dapat random, nggak bisa milih. Harganya admin dapat 170.000. Motherboard ini chipsetnya AM3,
bukan AM3 Plus atau AM2 Plus, ini AM3 saja. RAM-nya admin samain dua-duanya. Menggunakan RAM Crucial 4GB per keping 1600 MHz, jadi totalnya 8GB. Per kepingnya 39.000, totalnya 78.000. Sama SSD, dua-duanya pakai SSD yang sama biar tidak ada perbedaan performa. Ah, ini kan pakai SSD ini Bang, ini kan SSD ini Bang. SSD-nya disamain pakai RX7 120GB. Harganya 120.000. Casing dan power supply ya ini bisa dilihat, casingnya Gears, power supply-nya Gears, begitupun yang Intel. Dua-duanya sama 80.000 karena Abin borong ya, kokoh juga ini casing. Jadi casing dan power supply 80.000. Jadi totalnya untuk rakitan AMD ini 448.000. Kalau Intel agak terpisah-pisah nih belinya. Motherboardnya sendiri admin menggunakan motherboard socket 1155 dengan chipset H61. Modelnya ASRock H61M U3S3. Ini motherboard yang cukup mahal sebenarnya untuk chipset H61 dan socket 1155. Admin dapat di harga 197.000. Yang dimana H61 dengan chipset jadul sebenarnya bisa dapat di harga yang seperti ini, 170.000 dengan bonusan prosesor random sama HSF bonusan seperti ini. Tapi biasanya motherboard H61-nya build up, murah-murah tuh kan. Build up itu ada kekurangan kelebihannya juga. Nah, kalau mau harga yang sama, paketan 170.000 dapat prosesor, HSF sama motherboard, itu harus ngambilnya H61 yang build up atau ECS Biostar yang seperti itu dengan beberapa limitasi. Karena harganya sedikit lebih mahal, ini ada beberapa kelebihan juga, nanti admin sebutkan. Karena ini admin beli hanya motherboard only, kalau admin request prosesornya ternyata admin gak usah beli, ternyata dapat bonusan random. Kita request lah ke penjualnya, kemudian dapat bonus. Dan prosesornya kenapa? Admin dapat bonus prosesor Pentium G2030. Prosesor seperti itu kalau kalian cari sendiri dan beli di marketplace, banyak juga yang jual, harganya 10 ribuan. HSF-nya admin beli terpisah 22.000. SSD sama, SSD 120GB dari RX7. Kenapa gak dipasang di sini? Karena SSD-nya ada di sini. Oh ya lupa, ini sebenarnya gak dipakai, ini nyimpen aja di sini. Ini sebenarnya bisa dibuka. Bentar. Wait, jadi kayak gini bukanya. Nah, ini bisa diambil. Pasangnya buka dulu gitu ya. Nah, oke. RAM-nya sama, Crucial 4GB, totalnya 8GB. RAM yang sama yang di sini, makanya admin pasang. Sama 78.000 totalnya. Kemudian casing dan power supply sama, gear juga, biar nggak ada perbedaan harga. Dapat 80.000 juga. Total rakitan dan komponen yang digunakan dari Intel maupun AMD. Intel memang terlihat lebih mahal, tapi sebenarnya jika dilihat dari kelas, rakitan dari Intel ini berada di kelas yang berbeda dari rakitan 400 ribuan AMD. Rakitan dari AMD ini menggunakan soket AM3. Motherboard ini mensupport prosesor 4 core dari Athlon 2 X4650, yang mana prosesor ini jika di-compare dengan prosesor dari Intel, performanya bisa seimbang dengan Core 2 Quad Q9550 dari soket 775 dengan chipset G31 atau G41, dan Phenom 2 X6 yang sudah memiliki hexacore 6 core 6 thread, yang mana jika di-compare dengan prosesor dari Intel, Phenom 2 X6 ini bisa setara dengan i5 generasi 4, namun dengan beberapa kekurangan yang tidak dimiliki prosesor Phenom 2 X6 1100T ini, di mana i5 Gen 4 sudah mendukung PCI Express generasi 3, sedangkan Phenom 2 X6 1100T belum mendukung PCI Gen 3 dan masih berada di PCI Gen 2. Base clocknya juga yang lebih rendah, TDP yang lebih tinggi, Phenom 2 X6 1100T di 125W, i5 4690 84W. iGPU-nya sendiri i5 Gen 4 sudah didukung dengan Intel SD Graphics 4600, sedangkan prosesor Phenom 2 X6 1100T mengandalkan pada mainboardnya itu sendiri. Jika di motherboard ini, Asus M4N68T MLE-P2 dari spesifikasi dan yang tertulis di CPU-Z maupun GPU-Z, Nvidia GeForce 7025. Performanya nanti tahu sendiri dari data hasil benchmark admin pada video ini. Mungkin jika dibandingkan dengan i5 generasi 3, maka Intel akan tetap menang dengan mudah dari beberapa pertimbangan aspek. Bahkan dari prosesornya itu sendiri sudah mendukung PCI Gen 3 untuk i5 generasi 3. Bahkan i5 generasi 2 pun masih unggul di TDP yang lebih rendah dari Phenom 2 X6 1100T. Masih secara performa untuk i5 Gen 2 setengahnya dari Phenom 2 X6 1100T. Jadi meski perbedaan harga rakitan Intel versus AMD pada video ini terdapat selisih 49.000 lebih mahal Intel, namun platform yang diberikan Intel jauh lebih baik dan efisien secara daya, performa maupun harga. ASRock H61 U3
S3, motherboard ini sudah mensupport DirectX 10.1, soket HDMI, USB 3.1, dan SATA 3 6 Gbps, yang secara otomatis akan jauh meninggalkan platform AM3 pada motherboard di video ini. Jika dirasa komparasi ini kurang seimbang karena selisih harga 49.000, coba tambahin lagi dong bang, 49.000 untuk rakitan AMD, pasti dapat yang sama atau seimbang. Sulit sebenarnya karena mainboard soket ini dari AMD AM3 atau AM3 Plus mirip soket FM2 Plus yang mana di marketplace kurang ada harga pastinya. Jika melihat harga umum, mainboard chipset ini dijual sangatlah mahal. Meski akan ada saja yang jual sangat murah, tapi akan cukup sulit ditiru banyak orang jika patokan harganya ke sana. Yang bisa dilakukan, mungkin admin akan lebih memilih mengurangi anggaran untuk Intel di kelas ini ketimbang admin menambah anggaran untuk AMD. Karena untuk platform Intel memang lebih fleksibel dan lebih mudah juga ditemukan di marketplace. Admin akan turunkan anggaran untuk Intel ini dari 497.000 ke 448.000 sama seperti AMD. Maka admin masih tetap bisa mengambil mainboard dengan soket yang sama, chipset yang sama juga, namun modelnya yang berbeda. Chipset H61 termurah yang bisa admin temukan di marketplace dan bisa kalian temukan juga atau mudah ditemukan lah. Mainboard H61 dari Build Up masih memiliki soket yang sama juga 1155, bisa menggunakan i3, i5, i7 untuk generasi 2 dan 3. Sebenarnya gak harus build up. Motherboard seperti ECS atau Biostar untuk soket ini sangatlah murah ya, sekitar 150-160 ribuan masih dapat. Hanya saja mainboard seperti ini memiliki beberapa limitasi, seperti belum adanya USB 3, masih SATA 2, dan masih SATA 2 juga untuk storage-nya. Tapi ini memang akan lebih fair jika dimana limitasi seperti ini juga dialami rakitan AMD pada video ini dengan platform AM3 ini. Meski begitu, menurut admin, Intel masih tetap unggul dari segi upgradabilitas, prosesor, efisiensi daya, dan peningkatan performa. Jadi meski admin turunkan spek mainboardnya, tidak akan ada perubahan skor benchmark yang signifikan selain dari perbedaan speed pada SSD yang terpasang karena rakitan 400 ribuan ini sejatinya berjalan tanpa GPU eksternal. Meski sudah admin turunkan spesifikasinya untuk rakitan Intel agar memiliki harga yang sama, hal ini tetap tidak membuat rakitan dari Intel ada di kelas di bawah AMD ataupun setidaknya sama, karena hal yang tidak bisa dipungkiri jika platform 1155 dari Intel ini sudah mendukung OS Windows 10, sedangkan platform AM3 dari AMD motherboard pada video ini belum mendukung OS Windows 10, tapi hanya Windows 8 untuk OS tertingginya. Untuk lebih jelas lagi, maka admin akan tunjukkan sebagian data kecil hasil pengujian berikut. Untuk keduanya, admin pasangkan OS Windows 10 Pro. Meski untuk Intel, motherboard H61 U3S3 dari ASRock ini sudah mensupport Windows 10, tapi admin tidak yakin dengan prosesornya. Kalau bisa sih, bisa aja ya diinstalkan, tapi akan kurang optimal dan bisa aja ada beberapa fitur yang tidak berjalan dengan seharusnya atau bahkan gagal fungsi. Kalau untuk AMD ini tentu belum mendukung Windows 10 secara mainboard maupun prosesornya, tertingginya ada di Windows 8 saja. Pada CPU uji untuk Intel, prosesornya terbaca Pentium G2030 dengan max TDP 55W, litografi 22 nanometer, sudah memiliki 2 core dan 2 thread. Untuk AMD, prosesornya terbaca Athlon 2 X2250 dengan max TDP 59,9W, litografi 45 nanometer, sudah memiliki 2 core dan 2 thread. Motherboardnya, rakitan Intel menggunakan ASRock H61M U3S3. Rakitan AMD menggunakan Asus M4N68T MLE V2. GPU-nya sendiri pada CPU uji, Intel tertulis hanya SD grafik saja, serinya tidak ada. Begitupun pada GPU Z. Pada AMD, grafik di CPU ujinya 0 atau kosong. Sedangkan kalau dicek pada GPU Z, tertulisnya Nvidia GeForce 7025 yang mana merupakan iGPU dari mainboardnya itu sendiri. Untuk memori, pada kedua rakitan ini memakai memori yang sama dengan kapasitas yang sama. Mereknya Crucial dengan kapasitas total 8GB, 4GB per keping dengan speed 1600 MHz. Hasil benchmark pada CPU Z ini, performa single thread pada Pentium G2030 mendapatkan skor 285, sedangkan AMD 133,7. Dan performa multi-thread Pentium G2030 mendapatkan skor 545,5 pada AMD 272,1. Berbeda setengahnya lah. Jika rakitan AMD ini admin instalkan Windows 7 sesuai standar OS-nya, di sini admin menggunakan Windows 7 Ultimate. Terdapat sedikit perbedaan pada hasil CPU Z-nya. Dari info CPU-nya sama, motherboard sama, namun pada informasi di CPU Z, informasi grafiknya sekarang terbaca Nvidia GeForce 7025. Berbeda ketika menggunakan OS Windows 10 Pro, informasi grafiknya tidak tampil kecuali menggunakan GPU Z. Untuk informasi memorinya sendiri masih tetap sama. Nah, pada hasil benchmarknya sendiri menggunakan CPU Z, tidak memiliki perubahan atau peningkatan bisa dikatakan sama
sama aja lah. Ini skor sebelumnya ketika menggunakan Windows 10 Pro dan ini ketika menggunakan Windows 7 Ultimate. Untuk suhu idle pada kedua rakitan ini dengan masing-masing menggunakan HSF standar, Intel pada Windows 10 Pro suhu minimal 30 derajat dan suhu maksimalnya 39 derajat. AMD pada Windows 7 Ultimate, karena pada Windows 10 Pro admin lupa gak record, suhu minimal 25,9 derajat dan suhu maksimal 32,5 derajat. Oke, sebelum tes hasil skor SSD-nya pada kedua motherboard ini, admin cek terlebih dahulu Sentinel-nya. Di sini terdapat sedikit perbedaan informasi pada harddisk Sentinel. Performanya drop ke 80%, sedangkan kesehatannya masih di 100%. Tapi pada disk info masih menunjukkan health status 100%. Entah ini dari kurang kompatibilitasnya driver terinstall sehingga menampilkan informasi yang tidak akurat, karena ketika admin pasangkan SSD ini pada platform Intel, health-nya maupun performance-nya masih di 100%. Lanjut aja ke skor hasil tesnya. Pada Crystal Diskmark menggunakan repetitif 5, pada rakitan AMD di mainboard Asus M4 N68TMLIP2 menggunakan OS Windows 10 Pro, skor read mendapatkan 178 Mbps dan skor write mendapatkan 200 Mbps. Ketika menggunakan OS Windows 7 Ultimate, skornya bisa dibilang masih sama. Ini semua hanya satu kali pengetesan ya untuk melihat skor dari rakitan Intel menggunakan mainboard ASRock H61M U3S3 menggunakan OS Windows 10 Pro. Pada repetitif 5, skor read mendapatkan 401 Mbps dan skor write mendapatkan 370 Mbps. Hal ini wajar karena memang mainboard H61 dari ASRock H61M U3S3 ini sudah mensupport SATA 3 6 Gbps. Kalau menggunakan mainboard H61 biasa atau build up yang admin sebutkan tadi di awal video yang mana memang minim budget, skor hasil tesnya kurang lebih akan sama dengan rakitan AMD selama dia belum mendukung SATA 3 6 Gbps. Nih, admin tunjukin jika H61-nya ini masih SATA 2. Admin pindahin aja colokan SSD-nya. Di sini kan ada pilihan SATA 3 yang putih, 2 terpisah ini, dan masih SATA 2 yang warna biru ini. Untuk warna bisa berbeda sih pada setiap mainboard. Mudahnya tinggal baca aja, pasti ada tulisannya. SATA 0, SATA 1, SATA 2, SATA 3, SATA 4 dan seterusnya. SATA 3 6 Gbps itu biasanya ada di posisi 1 sampai 2 atau urutan paling awal lah. Nah, bisa dilihat skornya hampir sama mau itu menggunakan repetitif 3 ataupun repetitif 5 jika dicolokkan di SATA 2. Oke, lanjut. Dengan repetitif 3 pada rakitan AMD pada OS Windows 10 Pro, skor read mendapatkan 176 Mbps dan skor write mendapatkan 205 Mbps. Pada Windows 7 Ultimate hasilnya sama. Dengan repetitif 3 pada rakitan Intel menggunakan OS Windows 10 Pro, skor read-nya mendapatkan 401 Mbps dan skor write mendapatkan 373 Mbps. Sebelum pengetesan game dan editing, kita lihat dulu hasil skor benchmark sintetisnya menggunakan Cinebench pada Windows 10 Pro. Pentium G2030 mendapatkan skor OpenGL pada Cinebench R15 9,62 fps dan skor CPU 195 CB. Tapi ada sedikit informasi yang aneh karena di sini terbacanya menggunakan Windows 8 64 bit. Pada Windows 10 Pro, Athlon 2X2 250 mendapatkan skor 0 atau tidak bekerja. Pada OpenGL Cinebench R15, informasinya juga aneh, terbacanya menggunakan Windows 8 64 bit. Skor CPU-nya mendapatkan 137 CB, sedangkan pada Windows 7-nya OpenGL juga tidak bekerja. Namun skor CPU-nya meningkat meski hanya sedikit menjadi 141 CB, serta pembacaan OS yang benar Windows 7 64 bit Ultimate. Cinebench R20 pada Windows 10 Pro ini tidak ada masalah pembacaan informasi ya, sudah benar. Pentium G2030 mendapatkan skor CPU 418 PTS, sedangkan Athlon 2X2 250 mendapatkan skor CPU 285 CB. Pada Windows 7-nya tidak bisa bekerja. Cinebench R23 pada Windows 10 Pro informasinya juga sudah benar. Pentium G2030 mendapatkan skor CPU multicore 1074 PTS dan CPU single core 529 PTS. Sedangkan pada Athlon 2X2 250 mendapatkan skor CPU multicore 786 PTS dan CPU single core 415 PTS. Pada Windows 7-nya dia tidak bisa bekerja. Pada pengetesan gamenya, Pentium G2030 menjalankan game Devil May Cry 4 dengan DirectX 10, settingan 720 low, dapat FPS 20-26 FPS-an dari semua segmen dengan skor akhir D. Take me on your magic river, tell me all your dreams align, sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Love can get hard, so honey, if you need to cry. Sedangkan
pada Athlon 2X2 250, game yang sama di Windows 10 maupun Windows 7 dengan settingan 480 sekalipun low atau resolusi terendah pun mendapat 0 FPS. Memang ada sedikit perbedaannya ketika menggunakan Windows 7 Ultimate, FPS-nya dari 0 lumayan naik ke 6-9 FPS meski sama-sama tidak layak dimainkan. Bahkan di resolusi 480 low sekalipun. Kalau game seperti GTA San Andreas sih di settingan 720 masih oke untuk dimainkan. Oke, jadi itu dia pembahasan kesimpulan dari rakitan 400 ribuan ini, Intel atau AMD. Episode pertama dari segmen uang yang sama bisa dapat apa? Rangkumannya mungkin gini. Pemenang segmen kali ini di budget 400 ribuan adalah rakitan Intel. Kedua rakitan ini memiliki potensi upgrade yang luas. Terlebih rakitan Intel bisa di-up sampai Core i7 dengan dukungan platform yang cukup baik seperti HDMI, USB 3.1 dan SATA 3 6GB. Begitupun dengan rakitan AMD, namun untuk prosesor kelas atasnya seperti Phenom 2 X6 1100T karena memiliki TDP yang tinggi, hal itu juga membutuhkan cooler prosesor yang cukup proper yang secara otomatis dan tentu saja akan menggocek budget kalian lebih banyak lagi. Tentunya anggarannya akan membengkak. Berbeda dengan Intel, untuk kelas Core i5-nya saja dengan performa yang bisa dibilang seimbang, masih bisa dihandle dengan stok cooler 22 ribuan yang entah asli atau palsu. Kedua rakitan ini juga meski memiliki opsi upgrade yang luas, komponen yang digunakan pada saat ini bisa dibilang bukan komponen yang secara performa matang atau siap langsung digunakan terutama untuk gaming atau editing video yang cukup berat, tapi hanya bagus di startupnya dengan platform yang memiliki dukungan opsi upgrade yang luas. Kalau untuk desain kecil-kecil seperti CorelDRAW, ketik-ketik, fotokopi, print, tentu saja kalau itu bisa dibilang lebih dari cukup ya, jadi udah ready pakai. Nah, sekarang ada megang mana nih? Saya lebih murah. Ini totalnya 448.000, ini 497.000. Bisa dapat harga yang sama, bahkan lebih murah. Ambil aja motherboardnya yang build up, chipsetnya H61 sama, soketnya 1155. Kelebihan untuk Intel, oke. Pertama, kelebihan untuk Intel, soketnya lebih modern, otomatis upgradabilitas kedepannya lebih tinggi. Ini soket 1155 bisa menggunakan Intel generasi 2 atau generasi 3, bisa menggunakan i3, i5 sampai i7. Kelebihan dari prosesornya sendiri bisa diharapin sih emang Pentium G2030 bonusan namanya juga. Gimana? Tetap ada beberapa kelebihan ya. TDP-nya lebih rendah daripada si AMD. Kalau si AMD ini 65 watt, sedangkan Pentium ini 55 watt. Litografinya juga ini lebih kecil daripada si AMD. Maksimal memori yang mampu prosesor ini tampung 32 GB, berjalan di 1600 MHz. PCIe prosesornya itu masih di generasi 2. Motherboardnya mempunyai maksimal RAM 2 DIMM, maksimal perkepingnya 8 GB dengan speed 1600 MHz, jadi totalnya 16 GB. Meskipun prosesornya tadi sudah mendukung 32 GB, akan ke limit ke motherboard karena motherboard hanya mendukung maksimal kapasitas memori 16 GB. Lebih diunggulkan lagi dengan adanya 2 kali SATA 3 6Gbps di bagian atas ini yang putih. Yang bawah ini ada juga 4, tapi ini masih SATA 2. Kelebihan berikutnya dia ada USB 3.1 yang belakang. Dia juga udah HDMI. Nah, ini yang oke nih. Jadi output displaynya bisa lebih baik, menghasilkan gambar yang lebih jernih. Prosesor ini rilis tahun 2013. Sekarang 2025. Itu untuk kelebihan dari Intel. Sekarang kelebihan dari AMD. Kelebihan dari AMD untuk prosesornya sendiri nggak ada sih, nggak ada kelebihan. Oh iya, prosesornya nggak disebut ya tadi apa. Prosesornya Athlon 2 X2 250. Kalau kita bandingkan dengan ini, jadi nggak ada tuh kelebihannya. Selain dia TDP-nya yang lebih boros ya, 65 watt, litografinya juga lebih tinggi, 45 nanometer. Mungkin ada sih satu kelebihannya dari motherboard mungkin. Dia mensupport speed memory lebih tinggi dari Intel. Dia 1800 MHz, tapi harus OC, overclock. Cuman ya harus dipasangkan juga dengan prosesor yang sudah support overclock. Berarti kalau standar nggak bisa 1800? Nggak bisa. Berarti Itu satu-satunya kelebihan, tapi itu juga harus overclocking dan juga harus menggunakan prosesor yang sudah mendukung. Sisanya nggak ada sih. Nggak ada kelebihan kalau dibandingkan dengan ini. Lanjut kita ke kekurangan Intel. Apa ya kekurangannya? Kalau di segmen ini nggak ada, mungkin harga aja mungkin tadi yang sedikit lebih mahal ya, selisih berapa ribu tadi, 448 sama 497 ribu. Ya 40 ribuan lah ya selisihnya. Tapi worth it gak menurut Anda? 40 ribu apa ke ini? 40.000 bisa beli. Tapi Anda dapat rumah yang lebih baik. Ada USB 3, ini belum. Ada SATA 3, ini belum. Ada HDMI, ini belum. Upgrade ini bisa sampai 7, nambah 40.000.
Lanjutlah kekurangan AMD. Kalau dibandingkan dengan ini, prosesornya rilis tahun 2009. Kalau ini tadi 2013, ini 2009. Berarti 4 tahun lebih jadul. Upgradable lebih terbatas. Karena ini soket AM3 paling bisa upgrade ke Phenom sampai X4 atau X6. Kayak gitu aja. Itu juga prosesornya mahal-mahal. Bang, kalau gitu guys seimbang dong, nggak fair. Harusnya ini dibandingkan dengan G41. Tapi kalau admin pilih G41 di sini, harganya bisa jadi 300.000 untuk Intel. AMD 448. Tapi kan misalkan prosesornya lebih tinggi pasti not jadi 400.000. Kalau admin samain kelasnya, misalkan jangan dari harga dong bang, dari kelas. Oke, admin ambil dari kelas. Kelas yang sama dengan AMD, ini setaranya sama G41. Tapi kalau admin pilih G41, bisa jadi rakitan 300.000 untuk Intel. Sedangkan ini 448.000. Admin akan ambil motherboard G41, prosesornya Core 2 Duo N8 400. Itu total harga rakitannya, sudah pernah admin bikin di video. Total harga rakitannya 287.000. Makanya admin bikin segmen ini. Uang yang sama, kalian pilih mana nih? Max memorinya kurang tahu untuk prosesor ini berapa. Untuk kekurangan motherboard dari AMD ini, maksimal memorinya hanya 8GB. Sedangkan ini untuk motherboardnya bisa 16GB, prosesornya bisa 32GB. Kemudian soket lebih jadul, upgradabilitas tentu saja jadi terbatas, masih menggunakan SATA 2 dan juga masih menggunakan USB 2. Kita masuk ke kesimpulannya. Gimana Sam? 400.000 nih, Intel atau AMD? Kalau melihat dari hasil benchmark ya beli Intel sih. Tapi beda berapa ribu tadi? 40.000. Jadi pemenangnya rakitan 400 di sini Intel ya. Dari beberapa aspek. Dari segi upgradable kan masih luas nih. Pasangan i5 atau i7 ganti lu. PGA juga dia udah bisa. Kalau kalian tahu admin juga ngedit video ini pakai H61, pakai i3. Kalau main game gak kuat sih. Harus tambah PGA. Penggemar AMD jangan khawatir karena kita akan terus bikin ke depannya uang segini dapat apa? Naik dari 400.000 menjadi 500.000, 600.000, 700.000 sampai sekian. Jadi di sini bukan admin mau menjatuhkan salah satu pihak, tapi admin cuma mencoba memaksimalkan uang yang kalian atau yang kita punya segini kita investasikan kemana. Bukan berarti AMD buruk, karena bisa kita lihat nanti perubahan ke depannya. Mungkin di harga 700.000 ini lebih buatin daripada Intel, bisa jadi. Bisa jadi, siapa yang tahu? Masih berlanjut lah. Eksperimen. Jadi intinya Intel tidak selalu lebih baik, AMD tidak selalu lebih baik. Ada segmennya, ada usianya, ada zamannya. Semoga video ini menghibur dan menambah referensi, bisa menambah wawasan juga atau sedikit membantu lah bagi kalian yang mencari informasi mending rakit PC pilih Intel atau AMD. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya bersama saya hostnya admin dan Budget Pas. See you.